Edis TV diancam dan dimaki-maki oleh security Malaysia. Gimana nih? Ya, silakan nyalakan kamera Anda dulu. Mohon maaf teman-teman, saya memperbaiki yang di YouTube tadi ya. Yang di YouTube layarnya tidak diperbesar. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Salasi. Saya dari Malaysia. Ya. Saya selalu mengikuti Edis. Mantap. So sekarang nih saya tanya, apa masalah Edis? Saya tanya, apa masalah Edis? Saya mau nak berdakwah. Sebentar, apakah sebentar, itu berisik suara berisik. Suara berisik, coba matikan dulu kipas-kipas atau bagaimana? Karena suara berisik sekali. Memang nih umat muslim nih senang yang berisik-berisik lah. Pagi, siang, sore ya kan, pakai suara berisik, pengeras suara. Masker dilepas-lepas dulu lah, masker. Supaya saya terdengar suara, supaya saya bisa mendengar suara. Ya. Tapi dilepas dulu masker, saya tak bisa mendengar dengan jelas. Buka cermin mata awak. Saya tak bisa mendengar. Buka cermin mata. Tak apa-apa, coba dengar, coba yang jelas bicaranya. Sekarang ini saya mau tanya, saya selalu ikut. Agak tinggi sedikit, Bu. Agak tinggi sedikit. Nah, ya gimana? Pelan-pelan. Tahan dulu. Cooling down. Tenang ya. Silakan. Sekarang saya mau tanya. Apa masalah awak? Masalah. Apa masalah awak? Masalah. Sekarang nih kalau awak nak berdakwah, jangan hina Nabi Muhammad SAW. Menghina? Sejak kapan saya menghina? Menghina yang Kapan saya menghina? Hei, kalau kau berdakwah, kita orang Sejak yang kapan Islam saya tak menghina Bu Salisia? Saya menghinanya di mana? Macam kalau kau ada di Malaysia sekarang nih, memang kau tak? Bagaimana? Hei, Bagaimana? kau berdakwah lah, tapi jangan hina Nabi Muhammad. Sebentar, bagaimana? Kalau debat ancam membunuh. Memanglah ajaran Islam ini terkuat lah ajaran Islam di sini ya. Kalau berdebat ingin membunuh. Kalau mendebat marah, emosi. Tidak boleh begitu. Menghina Nabi Muhammad. Menghinanya di mana? Kita menghina Nabi Muhammad mati. Menghinanya di mana? Orang Islam Malaysia tak akan terpengaruh, tahu tak? Menghinanya di mana? Muhammad kena sihir, betul. Muhammad kena sihir, betul. Kalau kena sihir apa masalah kau? Saya tanya apa masalah Muhammad menikahi anak di bawah umur, betul. Kau ada masalah ke? Loh, gimana? Di mana menghinanya? Saya tidak menghina, saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya, fakta sesungguhnya tentang agama Islam, betul. Kau? Kok marah-marah? Marah kalau kau berdakwah lah ikut macam orang Islam tak pernah menghina Nabi orang. Di mana saya menghinanya? Bagi engkau agama engkau, bagi kami agama kami. Di mana saya menghinanya? Menghinanya di mana? Saya suruh menunjukkan menghinanya di mana tapi tidak mampu. Matikah? Apakah memang kita tetap Nabi ikut Nabi Muhammad? Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa orang Islam mengikut orang mati. Yang mati orangnya. Kan? Berarti orang Islam nih, Islam itu pengikut orang mati, betul? Kalau Nabi kau hidup. Mulai kan? Katanya toleransi. Gimana sih? Islam mengikuti orang mati, betul? Laknatullah. Kenapa marah-marah? Orang Islam tak pernah menghina orang Kristen, agama lain orang Islam tak pernah menghina. Kenapa? Emang saya menghina? Nabi Muhammad? Memangnya saya menghina? Bukan menghina kau. Terima kasih, saya tidak menghina. Kau tahu tak zaman itu orang. Saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya, fakta-fakta tentang agama Islam, betul. Kau jangan mengada-ngada kalau kau di Malaysia dah mampus lah kau. Saya di Malaysia. Allah.
Betul, aku tengok muka kau ni sebiji macam tahu tak? Marah-marah dia. Kau makan babi, taklah. Kenapa Anda marah-marah? Saya ada gambar untuk ibu nih. Saya ada gambar. Nih. Lihat ini. Jangan kau kasih tengok. Ini dari Islam ini. Ini loh, dari Islam ini. Orang Malaysia takkan terpengaruh. Ini Islam ini. Ini Islam nih. Tanpa kebohongan, Islam tidak laku. Ini contohnya nih. Ini dari yang bohong itu Kristen, yang bohong itu Kristen. Nabi Isa masih hidup tahu ada di atas langit, bukan di dalam surga. Inilah nih. Ini seorang Muslim dari Malaysia. Dia membawa nama Yesus untuk menjual agama Islam. Aku marah-marah. Kalau ngomong Injil yang dipalsukan nomor 1. Kenapa Anda marah-marah? Nanti Anda sakit jantung, stroke loh. Tuh, marah-marah kan? Marah-marah kan? Coba buka masker. Coba buka masker. Itu orang Islam mana ada menghina di orang? Ini nih. Ini orang Islam nih. Ini dari Malaysia ini. Ini dari Malaysia ini. I love Jesus. Wah, ci. I love Jesus because I'm Muslim. Ya, ini. Ini salah satu penghinaan yang dilakukan orang Islam terhadap Kristen. Oh. Nah. Kabur dia, teman-teman. Kenapa sih marah-marah? Jangan marah. Saya bilang nih, banyak di antara kalian merasa bahwa saya ini cari-cari penyakit, cari-cari masalah. Dengar. Ada orang Islam membawa Yesus kami. Ini contohnya orang ini nih, yang pakai baju Arab, ya kan, muka Korea tapi ngaku Arab. Lihat nih ya kan? Waduh, jadi orang Arab gitu. Kan kalau orang Islam ini kan otomatis ngarap, ya kan? Karena konon katanya di surga pakai bahasa Arab. Nanti kalau di surga nggak bisa bahasa Arab, Anda bingung nanti. Jadi otomatis semua penduduk surga jadi orang Arab. Pantesan mau lo dikibuli nama orang Arab. Ya kan? Gini, ketika orang Islam membawa Yesus kami dalam mendakwahkan ajaran agamanya, contoh seperti ini, dia bilang begini, I love Jesus because I'm Muslim. Dia bawa Yesus kami. Tahu nggak? Bahwasanya saya orang Kristen yang tahu ajaran agama Islam merasa bahwa saya dirugikan. Kenapa saya merasa dirugikan? Karena nama Yesus kami dibawa-bawa untuk memberitakan ajaran, ya kalau dalam sudut pandang kami ajaran sesat. Kenapa dikatakan ajaran sesat? Karena ajarannya, satu, mengajarkan bahwasannya Yesus itu tidak disalibkan. Mengajarkan bahwasannya di surga kawin mawin, bahkan dikasih bidadari yang montok-montok. Katanya burung laki-laki 70 tahun dirinya. Bertentangan dengan ajaran Yesus. Bertentangan semuanya. Nah, ketika bertentangan, saya bilang bahwa nih saya kasih contoh. Nih, tema kita hari ini ya. Nih. Saya bilang bahwa Islam itu mengikuti yang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup. Untuk apa saya bilang begitu? Untuk mengcounter orang-orang yang membawa-bawa nama Yesus kami. Gitu loh. Masa dibilang gitu langsung dibilang penistaan? Kenapa sih kok dibilang penistaan itu? Kenapa? Penistaannya di mana coba? Statement saya ini, tolong nih. Saya sudah nantang loh, Ormas Islam. Kenapa kalian tidak ke Mabes Polri? Datang ke Mabes Polri sekarang. Ke Mabes Polri bilang, Pak, saya mau lapor Pak.
ini ada TikToker namanya Edis TV. Kenapa Edis TV? Dia bilang Islam itu mengikuti yang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup. Lapor polisi sekarang. Masa dibilang gitu? Di penistaannya di mana? Orang memang kalian ngikuti yang mati kok. Yang mati siapa? Muhammad. Kami mengikuti yang hidup. Siapa yang hidup? Yesus. Makanya jangan nyama-nyamain agama kalian dengan agama kami. Maka kita hidup tentram dan damai. Kok dibilang saya katanya mencari-cari perkara. Terus gimana nih? Nih contoh nih. Gimana dengan orang ini? Nih, saya kasih kamu lihat. Nih. Nih, bagaimana dengan orang ini? Sudah mualaf membawa-bawa Yesus kami untuk memberitakan ajarannya Muhammad, orang Arab. Nah, saya kan hanya meluruskan bahwasanya Islam dan Kristen itu nggak sama. Saya kasih tahu, Islam itu ngikutin orang mati, sedangkan Kristen mengikuti yang hidup. Dibilang begitu marah penistaan agama. Allah, beleguk sih ya. Jangan begitu dong ya. Kalau Anda membawa-bawa Yesus kami, saya counter, jangan marah. Gitu loh. Jangan maunya menang sendiri. Baik, Anda tahu ini siapa? Ini tahu siapa? Yang dari Malaysia ini. Ini ada 14.000 orang ini. Pasti banyak ini dari Malaysia. Anda tahu ini siapa yang digambar ini? Tahu nggak ini siapa? Ya. Ini ulama kalian ini. Di Malaysia ditolak ini. Kalau di Indonesia, diundang, disambut wakil presiden. Bukan wapres yang sekarang, wapres yang sebelumnya. Ya. Disambut oleh wapres yang sebelumnya. Nah, kalau Islam bebas bahas Kristen, bebas. Karena itu namanya dakwah. Dakwah. Tapi kalau Kristen bahas Islam, penjarakan, penistaan. Padahal saya sudah bilang loh, saya menantang seluruh umat muslim untuk membuktikan kapan saya pernah memfitnah Muhammad. Karena dalam ajaran kami teman-teman, dilarang bersaksi dusta. Jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Saya nggak mau bersaksi dusta. Saya nggak mau mengatakan apa yang tidak sedemikian kepada Muhammad. Kalau saya bilang Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir, di mana dustanya? Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, di mana dustanya? Orang-orang mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Orang-orang mengatakan Muhammad itu, di dalam Al-Quran ya dikatakan, orang-orang itu menuduh. Ya, menuduh bahwa Quran itu hanyalah sihir. Orang-orang menuduh bahwasanya Muhammad itu gila. Orang-orang menuduh bahwasanya Muhammad itu ya kayak gitulah ya kan, yang buruk-buruk. Dibaca di hadis beneran Muhammad kena sihir. Berarti tuduhan orang benar. Nah giliran saya ngomong begitu Anda marah. Bang, kenapa Anda ngomong gitu bang? Ngapain Anda ngomong begitu walaupun itu benar? Kenapa Anda ngomong gitu? Karena orang Islam ngait-ngaitin yang kena sihir itu dengan Yesus kami. Gitu loh. Seandainya orang Islam itu dengan agamanya, hidup kita tentram, urusin agamamu. Jangan ngait-ngaitkan diri dengan Kristen. Ketika Anda ngait-ngaitkan diri dengan Kristen, ngemis-ngemis, ngais-ngais biar nempel dengan Kristen, saya disingkirkan. Gitu loh. Dibilang gitu malah marah. Jangan seperti itu ya. Ayo. Jangan bilang DPO. Dari kemarin ngomong dong.
Sudah dibilang. Sekarang ke Mabes Polri. Bilang dari Mabes Polri. Bilang. Nih bilang. Bahwa Islam itu mengikuti yang mati. Kristen mengikuti yang hidup. Bang, kenapa bang Anda ngomong kayak begitu? Itu kan tendensius. Karena orang Islam ngait-ngaitkan agamanya dengan Kristen. Itu kan oknum bang. Oh, oknum ya nih. Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad bahas Kristen. Apa yang dibahas Abdul Somad? Di dalam Ulangan 18 ayat 18, nubuatan tentang Nabi Muhammad. 1. Ulama besar. 2. Ustadz Adi Hidayat bahas Bible juga. Di dalam kitab Kejadian begini. Ini apa sih orang Islam ini? Datang Zakir Naik yang barusan tadi saya pajang fotonya. Itu bukan 1 orang, 2 orang yang hadiri. Yang hadiri itu organisasi Islam, ormas Islam. MUI hadir. Ke Dewan apa namanya? Dewan Masjid itu, Dewan Masjid hadir. Yusuf Kala, wakil presiden itu. Ya kan? Terus umat muslim 40.000 orang menghadiri. Dibilang oknum lagi. Oknumnya di mana? Kalau oknum itu 3 orang, 2 orang. Itu bukan oknum, itu udah Islam. Oh, oknum lagi. Nih, lihat nih, misalnya seperti ini lagi nih. Nih. Benarkah Bible nih, teras dakwah, apalagi nih. Nih, semua nih. Ini ormas-ormasnya ini. Mau Anda bilang ini oknum? Oknum gimana? Ketika saya jawab, jangan marah. Argumen counter dengan argumen. Anda kan berargumen nih. Saya counter dengan argumen. Giliran saya counter dengan argumen kok Andanya marah. Sungguh Anda termasuk orang yang nekat. Oknum tapi banyak. Apakah itu oknum lagi? Ini sudah organisasi, bukan oknum. Gitu loh. Nggak bisa Anda bilang oknum. Nih, misalnya seperti ini nih. Nih. Islam bahas Kristen. Dikawal polisi, saudara-saudara. Kristen bahas Islam, ditangkap polisi, saudara-saudara. Yang kayak begini mau saya nggak bersuara. Saya suruh diam begitu, toleransi. Biarkan itu terjadi terus-menerus, biarkan terus. Karena memang begitu, Pak. Kalau orang Islam toanya harus gede, Pak. Sebesar-besarnya bila perlu langit sampai robek, Pak. Suaranya. Ada orang sakit di situ, wah, cok, masuk ke telinganya. Ke telinganya. Jam 4 pagi orang masih tidur, wah, di telinganya bikin. Pagi-pagi jam 3, begitu. Gitu loh. Sedangkan orang Islam saja, orang Islam loh. Ya, banyak yang kesel gitu loh. Nah, giliran saya menyuarakan begini, jangan dibilang penistaan. Itu kan saya komplain gitu loh, komplain. Kecuali saya bilang yang tidak-tidak tentang Muhammad. Contohnya saya bilang Muhammad itu misalnya apa dia itu sesungguhnya adalah gelas gitu, itu fitnah. Tapi kalau saya bilang Muhammad kena sihir, Muhammad nyuruh orang minum air kencing hewan, onta, itu bukan fitnah. Muhammad menikahi anak di bawah umur, itu bukan fitnah. Abdul, kok di mana saya fitnahnya? Ya, biar kalian mengerti. Nih, karena akibat ngikutin Muhammad, salah satunya adalah nih, orang ini minum pipis onta. Tapi apa bang hubungannya dengan agamamu? Karena kamu mengait-ngaitkan diri. Kamu bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad. Iya kan? Itu, makanya saya bilang begini.
Kalau kamu bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad, saya jawab, enggak benar itu. Karena apa? Karena kalau ngikutin Muhammad, kamu nanti bisa minum air kencing onta kayak orang ini. Nih, ini kan orang ini minum air kencing onta ini, gara-gara ngikutin Muhammad. Masa kamu bawa-bawa Yesus kami masih kayak begituan? Gitu loh ya. Itu asal muasalnya. Jadi jangan kalian ini langsung marah-marah saja kan, nggak karu-karuan.